Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Wijaya Sidauruk. Saya dari kelas Teknopreneur P6. Di sini saya akan presentasi tentang tugas proposal bisnis dari Ibu Niken. Pertama-tama, nama bisnis saya adalah Sweet Macaron. Di deskripsi perusahaan di sini informasi tentang perusahaan. Perusahaan kami bergerak di bidang makanan yang menjual makanan ringan yaitu makaron asal Prancis yang memiliki rasa manis dari selai di tengah kue kering dengan tujuan memberikan dan menjadi presiden di Lampung dengan kualitas pack dan order online yang fast response sehingga mudah untuk distribusi produk kepada pembeli atau konsumen. Struktur organisasi di sini Ivo Wijaya Sidauruk sebagai CO, Anggita Sari sebagai marketing manager, Francisca Donald sebagai produksi manager. Deskripsi produk. Produk yang kami produksi berupa makaron dengan packing yang terbagi menjadi dua, yaitu mini packing. Terdapat packing berupa box yang berisi 6 atau 8 makaron yang dapat dipisah secara online atau datang langsung di tempat dengan layanan self-service sehingga pembeli memilih rasa dan varian makaron yang ada dibeli dan dimasukkan ke dalam kemasan dengan harga Rp12.000. Kelebihan dari mini pack adalah harga murah dan kemasan ringan lebih mudah dibawa dengan ukuran lebih kecil dan cocok untuk souvenir. 2. Lab pack. Terdapat packing berupa box yang berisi 13 atau 15 makaron yang dapat dipesan secara online atau datang langsung di tempat dengan layanan self-service sehingga pembeli memilih rasa varian makaron yang akan dibeli dan dimasukkan ke dalam kemasan dengan harga Rp30.000. Kelebihan dari Lab Pack adalah memuat lebih banyak dari ukuran kemasan persegi namun ramping sehingga tetap mudah dibawa dan cocok untuk souvenir. Ya, seperti ini gambarnya dari mini pack dan Lab Pack. Analisis pasar. Analisis pasar untuk produksi kami dapat diasumsikan maupun riset untuk membuat target pasar yang lebih luas. Namun kami asumsikan dan berencana menargetkan pasar seperti di bawah ini. 1. Tipe demografi usia 13-35 tahun, gender laki-laki dan perempuan. Untuk makanan manis dan unik seperti makaron lebih dominan gender perempuan dan konsumen aktif. 2. Daya beli. Kisaran pengeluaran untuk jajan adalah Rp25.000 hingga Rp50.000 per hari. 3. Selera pelanggan dan rasa favorit. Untuk selera atau behavior pelanggan penyuka makanan ringan, manis atau makaron yang rasanya enak dan unik. 4. Gaya pembeli. Membeli secara online atau pesan online melalui GoFood atau Gojek, ojek online lainnya dan beli secara offline yaitu datang ke toko untuk membeli di tempat. Pasar spesifik. Gender, kesibuk laki-laki atau perempuan. Kesibukan pekerjaan, usia, pengeluaran hari, kesukaan, cara belanja, masih laki-laki atau perempuan, mahasiswa, pelajar atau pelajar, ibu rumah tangga, karyawan, 15 hingga 35 tahun. Strategi seperti ini yang tadi yang saya jelaskan. Pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan dapat dimulai dari kerabat keluarga dan teman atau dari mulut ke mulut yang memberikan nilai bagi perusahaan untuk menjaga nilai di mata pelanggan. Segmentasi yang ditargetkan dari
mulai geografi untuk wilayah kota Bandar Lampung hingga wilayah seluruh Lampung, dan segmentasi demografi dari usia 13 sampai 15 tahun dengan fokus gender perempuan dan behavior dari penyuka makanan ringan dan manis atau makaron dan penyuka rasa coklat dan lainnya. Memanfaatkan media digital seperti media sosial dan platform toko online atau mempermudah order dari mengetahui menu dan macam-macam varian produk yang dijual. Dengan memanfaatkan sosial media dapat mempromosikan dan beriklan sehingga menambah revenue bagi perusahaan. Promosi dan diskon dilakukan yang diharapkan menambah angka penjualan pada periode diskon seperti rencana pasar dan analisis yang dilakukan. Positioning, kami berharap mendapat nilai atau menciptakan nilai yang memiliki kualitas produk packing pada pelanggan dan harga yang ekonomis. Program pemasaran. Tingkat pelayanan. Dalam usaha ini kami memberikan layanan yang memuaskan melalui layanan langsung, pemesanan dan tepat waktu pekerjaan. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha kontinu untuk meningkatkan target pasar. Promosi merupakan objek vital dalam bidang pemasaran karena dalam promosi produk itu sendiri bisa dikenalkan kepada konsumen dari mulai sosial media, event, dan bazar makanan yang ada di wilayah Bandar Lampung. Instagram feed pada Instagram yang dapat menjadi platform utama bagi perusahaan untuk promosi dan informasi terkait produk makaron dari mulai varian rasa, packing, diskon, promosi dan lainnya. Tampilan menarik dan estetik saat berimpact pada ketertarikan pelanggan pada zaman digital sekarang dan berpengaruh dalam daya beli konsumen. Operasi. Rencana pengoperasian usaha. 1. Proses operasi usaha. Proses operasi perusahaan meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai dan penggajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. 2. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi kemasan dan makaron dikelola oleh pemimpin mengenai kebutuhan dalam bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. 3. Kegiatan perawatan toko dan alat. Perawatan toko dan alat yang digunakan mempunyai kegunaan yang setiap harinya sehingga untuk alat mempunyai umur selama 4-5 tahun. Perlu perawatan secara berkala dengan menggunakan tenaga ahli sehingga dapat bertahan lama atau awet. Sarana prasarana. 1. Lokasi usaha. Berlokasi pada kota Bandar Lampung. Ketersediaan SDM. Pengelolaan dalam usaha ini membutuhkan keahlian dalam menghitung dan melayani pembeli dengan ramah agar banyak mempunyai pelanggan, sehingga itu diperlukan kejujuran agar orang-orang dapat percaya pada toko. Organisasi dan manajemen. CO. Di bawah CO ada manajemen marketing dan manajemen produksi. Di bawah manajemen marketing ada sales officer dan di bawahnya lagi ada sales. Manajemen produksi di bawahnya ada pack departemen dan produk departemen. Di bawahnya pack departemen ada karyawan dan produk departemen ada karyawan juga. Rencana pengoperasian usaha. 1. Proses operasi usaha. Proses operasi usaha perusahaan meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk,
penjadwalan pegawai dan penggajian, pengawasan kualitas dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. 2. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi produksi makaron dikelola oleh pemimpin mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. 3. Kegiatan perawatan alat dan prasarana. Perawatan dapur dan alat-alat dapur yang digunakan setiap harinya yang berumuran kisaran sampai 4 tahun perlu dilakukan perawatan secara berkala dengan menggunakan tenaga ahli. Proyeksi keuangan. Rencana modal usaha. Modal usaha sini proyeksi keuangannya dan totalnya 119.100.000 rupiah. Biaya operasionalnya totalnya 11.600.000 rupiah. Asumsi keuntungan totalnya 25.200.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.